Di sebuah desa kecil di Nganjuk, Jawa Timur, hidup seorang pensiunan TNI bernama Sumarno. Di usianya yang menginjak 62 tahun, ia menjalani hari-hari dengan tenang bersama istrinya, Sri, yang setia mendampinginya selama lebih dari 30 tahun. Walau sudah pensiun, disiplin dan kehormatan sebagai prajurit masih melekat dalam dirinya. Setiap subuh, Sumarno selalu berjalan kaki ke masjid di ujung desa. Rutinitas ini sudah dilakoninya bertahun-tahun. Sri sendiri yang sudah memasuki usia 53 tahun terlihat masih menjaga tubuhnya dengan baik. Terlebih raut wajah yang cantik serta bibir sensual yang menggoda, membuat sebagian orang masih mengagumi istri dari Sumarno tersebut. Namun, di suatu pagi yang kelam pada tahun 2018, hidupnya berubah dalam sekejap. Ketika ia pulang dari masjid, ia mendapati pintu rumahnya terbuka. Ada keanehan yang langsung membuat insting militernya waspada. Begitu masuk ke dalam, ia menemukan Sri tergeletak di lantai, menangis dan tubuhnya penuh luka. Dengan suara bergetar, Sri mengungkapkan bahwa sekelompok pemuda desa telah masuk ke rumah dan memperkosanya. Ia pun dengan perasaan terluka masih menceritakan sedikit kronologi kepada Sumarno. Pertama, ada yang datang mengantarkan berkat selepas acara kenduri. Tak lama setelah itu muncul beberapa lelaki lain yang memaksa masuk rumah dan membekap mulut Sri. Ia pun kaget dengan para pemuda yang beringas tersebut. Tanpa babi bu, kaos yang ia kenakan ditarik ke atas dengan jilbab yang sudah berantakan. Gunung kembarnya langsung digerayangi dan diremas secara brutal. Tak ingin rugi, pemuda yang lain pun menghisap pentil Sri yang sudah mengeras hingga ia pun merintih keenakan. Sri yang awalnya kaget lambat laun mulai menikmati, bibirnya mulai mengerang. Ekspresi Sri yang menunjukkan tanpa perlawanan tersebut langsung dimanfaatkan oleh salah satu pemuda lain untuk memasukkan batangnya yang sudah keras ke dalam mulut Sri. Sri pun dengan buas langsung melahap sambil mengocok terong dari pemuda tersebut. Tak tinggal diam dan tak ingin berlama-lama, para pemuda yang sudah dikuasai nafsu setan langsung melucuti celana yang dikenakan Sri, hingga nampaklah harta berharga yang ia jaga selama ini. Langsung saja apem dari Sri dihisap dan dijilat secara bergantian oleh para pemuda. Usai dirasa cukup, mulailah rudal demi rudal dari para pemuda menghujani apem Sri yang masih empuk dan tidak termakan usia. Tak dapat dibayangkan bagaimana malam itu Sri yang dipakai beramai-ramai oleh para pemuda setempat. Sensasi berhubungan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mendengar cerita tersebut, mata Sumarno memerah. Dadanya bergemuruh dengan amarah yang tak terbendung. Dia tahu siapa mereka. Pemuda-pemuda pengangguran yang sering mabuk dan bikin onar di desa. Tanpa pikir panjang, ia mengambil sebilah golok yang tersimpan di lemari kayu. Sumarno bergerak cepat. Ia menyusuri gang-gang sempit, hingga akhirnya menemukan mereka masih tertawa-tawa di sebuah gubuk tua dekat sawah. Tanpa sepatah kata, ia langsung menyerang. Satu persatu mereka roboh. Goloknya menari dengan kecepatan dan presisi seorang prajurit. Jeritan mereka membelah pagi, namun tak ada yang peduli. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini tentang kehormatan yang telah diinjak-injak. Beberapa warga yang mendengar kegaduhan datang dan menemukan Sumarno berdiri di tengah. Tubuh-tubuh tak bernyawa. Nafasnya memburu, matanya masih merah. Tak ada rasa takut di wajahnya. Hanya kepuasan bahwa keadilan telah ditegakkan dengan tangannya sendiri. Tak lama kemudian, polisi datang dan membawa Sumarno. Ia tak melawan. Saat diinterogasi, ia hanya berkata, "Mereka menghancurkan hidup istri saya. Saya hanya mengembalikan apa yang mereka lakukan." Kisahnya menjadi perbincangan luas. Sebagian warga menganggapnya pahlawan, sebagian lagi menganggapnya kriminal. Tapi bagi Sumarno, tak ada penyesalan. Ia lebih memilih menjalani hukuman daripada hidup dengan kehormatan yang tercoreng.